Jumpa lagi dengan Manusia Channel. Di sini saya akan berkunjung ke salah satu petani ya. Saya itu di di Ketapang itu saya nunggu keputusan dari Pak Bupati itu sampai 22 hari Pak di sana itu Pak, makan tidur, tapi yang nanggung itu Bumi Raya perusahaannya. Iya, setelah itu terus begitu waktu itu pas ada Pak Menteri Penerangan Pak Armoko zaman dulu itu mau meresmikan masjid di Ketapang. Akhirnya rencana kita itu akan lapor dengan Pak Menteri Penerangan. Akhirnya udah kedengaran dengan yang menjaga kami orang 12 itu kan. Nah, akhirnya oh ya cepat-cepat dianukan, kasih keputusan dengan Pak Bupati. Ya nanti orang Tran saya pindahkan ke daerah Maro, tapi di daerah Maro itu banyak hama Pak, banyak belalang, nanti jangan macam-macam lagi nuntut lagi gitu ya Pak, kan gitu dari Pak Bupati. Oh enggak Pak, yang penting kita itu mau meneruskan perjuangan kami supaya anak saya bisa sekolah, lagi pula kita bisa ada pekerjaan untuk membiayai anak kita, jangan sampai ketinggalan pendidikan anak saya, kan gitu saya tuh. Oh iya memang benar Pak ya. Akhirnya saya benar diantarkan ke sini. Jadi saya itu sekali itu setelah ada keputusan dari Pak Bupati itu ya, itu saya langsung pulang ke SP, ke Tran itu saya menurunkan tiga klotok waktu itu. 3 klotok kawan-kawan aku saya ajak turun semua. Iya. Jadi Bapak ke SP6 ini berapa rombongannya, berapa orang Pak? Oh banyak Pak, dibagi 2. Yang separuh ke SP. Enggak, SP2 ini. Oh. Quality itu kan rombongan kami Pak. Oh iya. Ya, perjuangan kami itu Pak Kolit, saya pokoknya orang 12 itu. Oh iya. Ya itu. Oh, padahal Pak Kolit itu orang pengalaman. Nah iya itu. Pak Kolit itu kan. Akhirnya ya itu nyampe di sini. Nah, waktu saya di Ketapang, Pak Rakimin itu supaya nanti di sana ke mau dipecah gitu Pak, maksudnya dengan orang Ketapang itu, dengan petugas Ketapang itu mau dipecah. Saya itu suruh ke Tumbang Titi, tapi saya tidak mau karena saya perjuangan ini untuk memperjuangkan kawan-kawan kami yang dari Jawa, yang itu Pak. Akhirnya saya setujui harus ke Maro semua gitu. Setelah sampai di Maro sini saya dipecah jadi 2, yang separuh ke SP2, separuh ke SP6, kan begitu Pak. Ya setelah itu ya akhirnya sampai di sini, sampai di SP6. Pertama kali saya itu suruh pegang truknya Pak Tongkim Sengkuang, mertuanya Pak Padang tua. Pertama itu saya sopir di situ. Iya. Kita itu mulai pindah dari Sande, saya terus nyampe di SP6 tahun 96-an. 96 saya di Jawa belum pernah merasakan menjadi petani pegang cangkul. Tapi kenyataan karena saya merasa terjepit di sini, ya, akhirnya saya memutuskan saya tanam sayur untuk menghidupi anak-anak kita. Akhirnya ya kita tanam sayur pegang cangkul sampai sekarang. Saya terus itu berusaha tanam sayur sampai sekarang. Ya sekarang kita udah merasakan hasilnya. Jadi gini Pak, maksud saya jadi selama mulai Bapak nyampe di SP6 ini tahun 96 sampai sekarang ini tidak ada pekerjaan lain Pak? Tidak ada pekerjaan lain. Saya hanya tanam sayur sendiri, saya jual sendiri. Ya, jadi kawan-kawan semuanya pada bekerja ke sana kemari, saya menekuni sayuran. Jadi bisa saya itu di Kalimantan ini cuma nanam sayur. Nah, di samping saya nanam sayur, saya punya ide sambil saya piara sapi
Lantas ya sapi itu sampai di saya itu sapi pun enggak pernah kami bawa pulang. Sapi saya taruh di ladang terus sampai sekarang. Ya. Jadi kalau boleh tahu Pak, misalnya sekarang berarti masih punya ladang sayur juga sapi, kemudian plasmanya dapat punya berapa kabel Pak? Plasmanya hanya satu, ya hanya satu. Tapi kan untuk beli-beli itu kan ya sedikit-sedikit gitu Pak. Jadi Bapak ibaratnya sekarang di samping punya kabling sendiri, 1 kabling 2 hektar. Ya. Jadi Bapak dari hasil sayur mayur dikumpul-kumpulin, Ya. bisa beli lahan kabling Iya. lagi Pak ya. Gitu. Jadi misalnya intinya Bapak hasil dari sayur mayur dikumpulin, kemudian ditambah dengan hasil sawit yang 2 hektar itu, Iya. akhirnya bisa beli lahan baru, maksudnya lahan kosong. Lahan kosong. Itu kabling Pak. Lahan kosong. Lagi pula Tran Mandiri juga sanukan dengan anak-anak kita semua gitu. Lagi pula sambil saya tuh ya piara sapi itu, ya sampai sekarang. Waktu dulu itu pertamanya 1, tapi sekarang tinggal 8, tinggal 9 sapinya. Iya, tinggal 9 sekarang tuh. Jadi intinya ini secara di rata-rata Pak ya. Jadi Bapak pendapatan per bulan ini dari keseluruhan hasil itu yang setahu Bapak itu berkisar berapa juta Pak? Wah, saya enggak bisa Pak itu. Ya cuman pokoknya yang penting kita itu enggak seperti saya, pemikiran saya itu kan begini Pak, enggak mau istilah pinjam ke warung sepeser pun saya belum pernah. Maka saya takut kalau punya pinjaman itu. Jadi ya hanya kekuatan kita itu pemikiran kita berusaha nanam sayur gitu ya, itulah untuk keperluan kita sendiri. Jadi kita enggak bisa memastikan itu. Cuman yang penting kita cukup untuk keluarga gitu. Cuman gitu. Intinya Bapak di samping hasil sayur itu akhirnya bisa beli. Ini termasuk kayak ini Pak ya. Jadi iya, ini kendaraan saya sendiri semua nih. Jadi ini teman-teman, jadi Bapak Rakimin ini beli kendaraan 2 teman-teman. Jadi itu dari hasil perjuangan selama di transmigrasi itu. Jadi mulai dari merintis sehingga sekarang mempunyai lahan ya agak luas, kemudian punya kendaraan 2, punya sapi ya, kambing juga, dan itu sudah termasuk hasil perjuangan. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang sekiranya di kampung, terutama di desa di Jawa, jangan segan-segan teman-teman segera rubah nasib kita. Jadi dengan teman-teman merubah nasib melalui berangkat transmigrasi ini, contohnya banyak sekali teman-teman saya sudah meliput, termasuk Pak Haji Supri, Pak Slamet, itu Pak Rakim ini kebetulan warga SP6 semua teman-teman, semua berhasil, ketiga-tiganya itu sudah berhasil. Jadi paling kecil teman-teman yang saya temui itu penghasilan itu berkisar antara 10 sampai 25 juta teman-teman. Jadi teman-teman yang sekiranya belum beruntung di kampung, jangan segan-segan, jangan malu-malu, jangan misalnya ragu-ragu, daftarkan saja teman-teman untuk merubah nasib, ikut transmigrasi. Karena kalau teman-teman mulai transmigrasi dengan tekun, sudah banyak contohnya teman-teman yang berhasil. Jadi itu saya nemui Pak Slamet itu, dia mempunyai kabling khusus mengelola kabling sawit teman-teman. Jadi dia pendapatannya itu minimal itu kalau seandainya harga pas jatuh itu 10 juta teman-teman. Jadi itu belum hasil-hasil lain. Jadi pokoknya intinya kalau memang kita berniat untuk merubah nasib, segeralah daftar transmigrasi teman-teman. Jangan istilahnya jangan ragu, jangan takut, insya Allah teman-teman akan berubah nasibnya.
yang penting ya begini Pak, kita itu kan sebagai orang tidak punya, saya di Jawa itu tidak punya apa-apa, yakin tidak punya apa-apa, punya saya hanya jangkep aja Pak saya itu. Maka saya mengadu nasib ke Kalimantan ya, karena saya bisa berhasil kayak gini. Masalahnya kita ulet tekun, lagi pula kami tidak ada yang kami jagakan. Contohnya orang tua punya tanah apa, saya tidak ada Pak sama sekali, karena saya nekat. Akhirnya saya urut di daerah Kalimantan, ikut tran, akhirnya saya berhasil. Alhamdulillah anak saya sekarang udah bisa, istilahnya yang pucuk-pucuk sudah kuliah, anak saya kuliah, jadi kan alhamdulillah lah, kita cita-cita saya terlaksana ya gitu. Kalau saya begitu untuk memperjuangkan anak Pak. Jadi gitu teman-teman ya, jadi kisah inspiratif ini adalah memang sengaja untuk menggugah kita semua teman-teman. Jadi sudah beberapa orang yang saya temui bahwa dengan keberhasilan itu perlu dengan perjuangan, ketekunan, kesabaran, dengan waktu yang tidak singkat teman-teman, jadi perlu proses. Jadi itu teman-teman, demikian tadi saya menemui Pak Rakimin, salah satu transmigran yang sukses di tempat transmigrasi. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.